Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tengasanipun para sesepuh, bini sepuh, hadirin hadirat kang kula hormati, Rokib, segenap pengurus yayasan, segenap pengurus takmir dan madani, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah. Dan juga tidak lupa yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan, segenap santri Zawiyah Al-Azhar. Mohon doanya semoga diberikan kekuatan lahir, kekuatan batin, karena ini bagian dari perjuangan ya, karena semuanya memang harus dilewati episode-episode. Meskipun ini kalau boleh saya bilang, ini 3 santri Zawiyah Al-Azhar ini sudah melewati masa sulit sebenarnya. Di sini nih ibaratnya sudah milenial ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur karena kita selalu berupaya menambah kebaikan. Kita bersyukur karena waktu luang yang kita miliki kita manfaatkan untuk hadir di majelis ilmu. Kita syukur karena kita hadir untuk bersolawat. Kita bersyukur karena kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kajian Zawiyatul Azhar setiap Selasa malam Rabu dapat kita istiqomahkan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga niat baik kita, niat ikhlas kita, ihya kalimatillah, i'la kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah melalui majlis Zawiyatul Azhar pada malam hari ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu meber, semoga kehadiran Bapak Ibu menambah keberkahan di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, amin Allahumma amin. Ini adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari usaha ikut bareng-bareng bikin Rasulullah itu bahagia. Karena kita ketika hadir dalam majelis ilmu adalah bagian dari kita bikin Rasulullah senang, kita bikin Rasulullah itu bahagia, kita bikin Rasulullah itu bangga punya umat yang dengan segala keterbatasannya masih meluangkan, masih menyempatkan untuk hadir di majelis ini. Semoga dengan bahagianya Rasulullah kelak kita itu dilirik sama Kanjeng Nabi, dilirik dan mendapatkan syafaatul uzma, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mahdiyah yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada sohifah atau suhuf yang ke-8. Masih rangkaian nasihat Allah kepada Nabi Musa, dan nasihat itu penting untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kajian semacam ini penting Bapak Ibu, karena di dalam kehidupan jangankan kok kita ini yang sudah hati-hati, jangankan yang tidak hati-hati,
yang sudah hati-hati saja itu masih bisa kepleset. Nah, maka ini bagian dari tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat agar kehidupan kita menjadi hidup yang barokah, hidup yang ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bergumam begini, kalau ditata kok uripe masih susah misalnya. Jangan-jangan memang susahnya kita itu adalah cara Allah untuk menata kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan kadang orang itu kalau prihatin dulu itu kan ingatnya sama Allah kan lebih cepat, gitu kan? Ya. Tapi kalau hidupnya itu senang terus, jangan-jangan ini cuma dilulu sama Gusti Allah. Jadi senang, susah, tapi kalau kita baliknya bahwa ini yang nata adalah Gusti Allah, insya Allah akan berbuah kebaikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, mari kita mulai kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-Sakhifatu Tsaminah. Kita akan masuk pada nasihat yang ke-8. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, la tal'anu al-makhluqin, jangan sekali-kali melaknat sesama makhluk. Jadi yang dimaksud melaknat sesama makhluk itu ngece, misalnya ada saudara kita yang kebetulan lagi khilaf, iku aja dikuyo-kuyo, jangan dilaknat, jangan diumpat, apalagi dibeberkan aibnya. Ada tetangganya kena musibah, gelalai melu tilek moto, wis moto malah dadi status. Itu juga bagian dari melaknat sesama makhluk. Jadi melaknat sesama makhluk itu ada kalanya kita itu tidak memiliki empati terhadap musibah yang menimpa saudara kita, atau dia melakukan kesalahan tapi malah dicerita-ceritakan, kecuali kalau kesalahannya, kezolimannya itu ngedeng itu terbuka di ruang publik. Misalnya ada, nauzubillah, ada seorang bapak, seorang ibu sedih karena anaknya itu kecelakaan hamil. Ono dadak di cerita-ceritakan, wae kok piye? Dididik orang, dididik agama apa tidak? Itu pernah dimonitor apa tidak kok punya anak sampai kebobolan misalnya. Kita dalam konteks itu tuh sebenarnya kalau sampai sudah melibatkan orang lain dan sudah sampai pada level mengumpat, itu tidak boleh. Kenapa? Fatarji'al la'natu 'alaikum, karena apa yang kita umpatkan, apa yang kita beberkan, apa yang kita cemoohkan akan kembali kepada diri kalian. Ini bahayanya kita kalau mencemooh, melaknat, ya, mencibir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesama manusia.
Makanya pernah saya contohkan, misalnya kita lihat kasus Verdi Sambo yang sekarang lagi marak di pengadilan. Malah yang lagi trending ini malah ART-nya, yang alisnya kotak itu. Pulau itu malah fokus sama alisnya, sama eyeshadow-nya. Ya, eyeshadow-nya kandel ini. Kalau kita mengikuti nasihat ini, maka tidak perlu kemudian kita itu merasa bahwa diri kita suci, sementara dia itu sedang terjerembab kena musibah, kena masalah. Justru akhlak seorang mukmin itu ketika melihat ada kejadian-kejadian begitu harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ya Allah, orang itu kalau sudah kepleset bintang 1, bintang 2, bintang kecil, bintang besar, ya, rontok kabeh, di mata Allah semuanya menjadi balik. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan apa? Janganlah kalian melaknat, mencaci, mencemooh sesama makhluk, karena apa yang kita cibirkan, apa yang kita ungkapkan, yang kita beberkan itu suatu saat akan kembali kepada kita. Tapi ngoten niku ada perkecualiannya. Kecuali kalau kemaksiatan itu, kecuali kalau kemaudorotan itu, aib itu dilakukan tanpa tedeng aling-aling sehingga orang itu tahu. Misalnya ada orang yang nyata-nyata melakukan sesuatu yang tidak pantas di ruang publik. Lah ngoten niku piye to? Wong di komplek ini kok begini, kok begitu, kok ini dan sebagainya, karena memang dilakukan di ruang publik. Loh, jangankan kok sesama makhluk itu berupa manusia, sama hewan saja itu tidak boleh. Misalnya di perumahan sini ada kucing, wes kuru, bulunya brodol, belelean, gitu. Kemudian sikile rotok pincang karena habis tengkar dengan gengnya. Lalu kemudian bilang kucing kok weleng. Tidak boleh di dalam akhlak itu, tidak boleh. Kalau kayak saya ini, sahabat tiba-tiba kalau kali kucing, betul nanti ngece kucing pulau itu. Ngatakan garwane pulau ini. Wong sak omah niku do seneng kucing kecuali pulau. Makanya nek pengen merjani pulau cedak ono karo kucing kan. Niku. Tapi iki bojone kula, anake kula kali niku senengane do ngeprank kula. Tapi pun kula maafno niku. Boleh takut kucing enggak apa-apa, tapi kalau sampai mencaci sesama makhluknya Allah termasuk binatang itu tidak boleh. Cerita yang populer di pesantren itu, ada orang yang sebenarnya solih, namanya Sa'ad bin Jubair. Itu punya dikun apa? Jago. Jadi ayam jagonya itu setiap pagi berkokok apa? Selain berkokok nunggu Pak? Berkokok ya? Berkeluruk. Oh iya. Punya jago berkeluruk setiap hari. Yang gara-gara berkokoknya itu Sa'id bin Jubair terbangun untuk sholat tahajud. Hingga suatu hari duko ayamnya itu karena kesiangan, karena malamnya kebanyakan kopi sehingga kesiangan, tidak berkokok satu hari itu.
Sehingga Sa'id bin Jubair itu tidak bisa bangun. Ngamuk-ngamuk dia. Pripun ngamuk-ngamuke? Kamu hari ini itu tidak berkokok sehingga aku tidak tahajud. Tak dungakno saya doakan pita suaramu putus tenang. Akhirnya kemudian dibolehno atau ditegur sama istrinya. Jadi dalam keadaan apapun kita tidak boleh melaknat, mencibir, mencemooh. Tetapi kemudian menjadikan peristiwa yang kita lihat itu sebagai nasihat buat kita boleh. Sebab nopo? Peristiwa alam seringkali dihadirkan oleh Allah untuk mengajari kita menjadi orang yang bijaksana. Ketika kita melihat ada orang yang tidak lebih bagus dari kita, jangan-jangan itu hanya cara Allah menguji kita. Apakah kita menjadi lebih tinggi hati atau justru mensyukuri? Ketika kita melihat ada orang rodok nganyel ratau kumpul di PKK tapi sering protes, usul misalnya. Ayo usul nanti ibu-ibu kerja bakti. Giliran jak kerja bakti malah arisan dewe misalnya. Jangan-jangan orang-orang yang nganyelke, jengkelin di dalam hidup. Jangan-jangan ini adalah bagian dari peristiwa-peristiwa yang dibaliknya itu Allah sedang mengajari kebijaksanaan kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita melaknat sesama makhluk, karena apa yang kita laknat itu cepat atau lambat akan balik kepada kita. Ya bani Adam, wahai bani Adam, istaqamatis samawatu bismin wahidin min asma'i. Wahai bani Adam, langit-langit ini bisa berdiri, bisa tegak tanpa tiang. Bismin wahidin min asma'i, itu ternyata hanya modal satu saja dari asmaul husnanya Allah. Loh, jadi langit itu bisa terhampar luas tanpa tiang, itu ternyata hanya gara-gara berkah satu saja asmaul husna. Napa? Al-Qayyumu. Al-Qayyum itu zat yang maha tegak. Makanya langit itu bisa tegak tanpa tiang karena keberkahan asmaul husna, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum. Jadi Gusti Allah ini ingin memberikan nasihat, memberikan pengingat kepada kita bahwa langit itu bisa tegak ternyata hanya dengan satu Asmaul Husna. Nah, Bapak Ibu jenengan setiap majelis Asmaul Husna, setiap kegiatan sini yang dibaca berapa itu? Pinten? Pinten Bu? Jumlah Asmaul Husna itu pinten? 99. Tapi guru saya itu pernah cerita, tapi saya belum pernah dikasih bocoran. Ternyata ada 8 Asmaul Husna di luar yang disebutkan 99. Lah nopo niku Yai? Engko nek gede tak ceritani. Dan ternyata aku wis gede ra ketemu nih. Karena beliau sudah kabundut. Jadi langit itu bisa berdiri itu hanya dengan modal satu Asmaul Husna. Sebagai bagian dari ibu saya ikut kecipratan ganjaran nih,
Dulu kami, saya dan kakak dan adik saya itu oleh ibu saya, kalaupun tidak sempat baca zikir habis sholat karena buru-buru, karena perjalanan, karena macam-macam, satu hal yang tidak boleh ditinggal adalah Asmaul Husna. Kalau tidak setiap sholat satu hari tidak boleh Asmaul Husna itu tidak dibaca. Bisa sambil nyetir, bisa sambil masak, ya? Bisa sambil nyapu-nyapu, bisa sambil melukis alis, ya. Dengan yang melukis alis itu biasanya nyanyiin dangdut apa nopo bu? Nopo dangdut pantura? Apa pak? Tentang? Oh karena konsentrasi nggak sempat nyanyi. Wakilnya gede sisih ya pak. Terus gede sisih, harap waktu malah lali payungnya nanti begitu makan kanan blobor kabeh. Jadi bisa jadikan bayangkan kalau saja 99 Asmaul Husna itu kita baca, betapa Allah itu sudah tanggung kehidupan kita. Jika langit itu berdiri hanya dengan modal satu nama dari Asmaul Husnaku, afala yastaqim qalbuka bil mau'izati bijami'i kitabi. Jika langit itu bisa tegak hanya dengan satu nama, afala yastaqim qalbuka, masa hatimu tidak bisa tegak, masa hatimu tidak bisa istiqomah bil mau'izati bijami'i kitabi, dengan nasihat-nasihat yang diberikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau nasihat ini itu sebenarnya Allah mau mengingatkan kepada kita, jenengan sing wis ngaji setiap Selasa, jenengan sing ngaji setiap maghrib, jenengan sing ngaji setiap subuh, ya. Masa harus kalah dengan langit yang dia bisa tegak hanya dengan satu Asmaul Husna. Nah, ini artinya apa? Para usami, artinya cepat atau lambat saya tidak tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan merasakan atau tidak hikmahnya orang ngaji itu. Hikmahnya orang ngaji itu paling tidak kita itu hidup itu menjadi tertata, lebih hati-hati. Umpomo kadar maksiatnya banyak itu paling tidak sedikit demi sedikit akan berkurang. Sedikit demi sedikit itu akan berkurang. Misalnya mau melakukan kemaksiatan, ingatlah yo, aku ngaji kok maksiat misalnya. Makanya kalau langit itu bisa tegak hanya dengan satu Asmaul Husna, lu kita itu tidak kurang-kurang. Sekarang tafsir sudah juz 27. Kita itu tafsir di Joglo itu sekarang sudah juz 27. Berarti sebentar lagi akan khatam yang kedua kali. Alhamdulillah tidak terasa. Ya terasa sih aslinya, ya terasa Jadi alhamdulillah Bapak Ibu di Joglo niku, meskipun itu jamaahnya tidak banyak, tapi prinsipnya pokoknya mana-mana yang datang pokoknya satu makrok jalan, kajiannya jalan. Dan nyatanya kita sebentar lagi akan khatam yang kedua, baca Quran plus tafsirnya. Dan itu kan kita setiap maghrib, setiap subuh, itu kan selalu banyak nasihat-nasihat yang diberikan Allah kepada kita. Ada cerita nabi-nabi, kita diingatkan bagaimana perjuangannya nabi dulu. Ada kisah orang yang mendustakan agama menjadi pengingat bagi kita. Ada peristiwa-peristiwa menakjubkan, janji-janji indah buat orang yang taat kepada Allah, akhirnya menjadi penyemangat bagi kita. Makanya sampai ada nasihat dari seorang ulama
ternyata satu ayat habis sholat subuh yang dibaca itu efek secara psikis berbeda dengan orang yang tidak baca sama sekali. Jadi kalau jenengan belum berkesempatan ke Joglo di rumah, Pak saya tidak bisa baca Quran, baca Latinnya. Wong baca Latine kali maca Arabe langsung niku, insya Allah ganjaran itu padha wae. Apa meneh wis maca susah, nggih. Maca Latine keciliken, arep rak diwaca kok do maca kabeh. Nggih, akhire napa wis pokoke liyane do mek geleng-gelenge terus melu geleng-gelenge, nek insyaallah ganjarane nyiprat. Jadi kalau al-ajru bi qadril masyaqqati, pahala itu kadarnya bisa ditentukan oleh seberapa repotnya jenengan melakukan itu. Bisa jadi sholatnya orang yang sedang belajar itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sudah hafal gerakan sholat, saking apalnya itu cepet. Lek, wis sholatnya cepet banget lek, wis hafal kok. Baru kok yo itidal, bani itidal sujud. Nah kayak kok sholatnya kok suwi, kok kan isek mikir. Baru Fatihah itu ruku apa langsung sujud misalnya gitu. Jangan-jangan mereka yang baru belajar sholat pahalanya lebih besar daripada kita-kita yang sholatnya sudah hafal gerakannya. Jangan-jangan Fatihahnya orang yang baru belajar itu lebih besar daripada Fatihahnya orang yang sudah lancar. Kenapa? Karena al-ajru bi qadril masyaqqati. Karena pahala itu bisa ditentukan seberapa repot jenengan itu menjalankan ibadah. Termasuk jenengan hadir ke zawiyah ini. Ada yang hadir ke zawiyah tanpa halangan, pahalanya tidak lebih besar daripada misalnya Pak Pur mau ke sini ada halangan. Nopo contohnya, klien datang, Pak ini proyek Pak, banyak proyek. Pak Pur jawabin nopo, nggih kula ngertos, tapi kula niki gadah proyek akhirat masalahnya. Nah terus pripun Pak, mboten napa-napa, nek rezeki jenengan nunggu kula wangsul dari Zawiyah. Soalnya kula ten Zawiyah niku ya proyek akhirat. Kira-kira kok ngoten Pak Pur? Insyaallah Pak. Insyaallah. Nek kok insyaallah ya guyu Pak Pur. Semuanya ketawa ya. Pak Pur ini pokoknya senang susah pokoknya tertawa ya. Bahagia lah Pak Pur ya. Jadi kadar pahala kita, makanya Bapak Ibu kabar gembira ketika kita di dalam hidup ada kesulitan menjalankan kebaikan, maka cara melipur hati kita adalah pahala yang dijanjikan Allah itu lebih besar. Maka kita disindir oleh Allah, jika langit itu bisa tegak hanya dengan satu Asmaul Husna, masa kalian yang sudah mendapatkan banyak nasihat Asmaul Husna 99 sudah dibaca, masa kita tidak istiqomah dengan tugas kita sebagai hamba Allah. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, i'lamu, ketahuilah, annahu kama la yalinu alma al-hajar, kadzalika la tughni al-mau'izatu fil qulubil qasiyah. Wahai Bani Adam, ketahuilah ya, kamala ini bisa dibaca lana yalinu layyana yulayyanu la yulayyanu alma al-hajar. Batu itu tidak bisa dilelehkan oleh air. Batu itu bisa didekokkan. Nopo dekok itu bahasa Indonesia ini nopo? Cekung.
Batu itu tidak bisa dilelehkan oleh air. Bisanya itu dicekongkan, didekokkan oleh air. Kadzalika la tughnil mau'izatu fil qulubil qasiyati, sebagaimana mau'izah nasihat itu tidak bisa, ya, tidak bisa melunakkan hati yang keras. Dengan ngertos definisi hati yang keras itu. Hati yang keras itu cirinya kata satu, kalau mendengar hal-hal yang berbau kebaikan dan ibadah itu tidak punya respon sama sekali. Kalau dia masih ada keinginan itu masih mending. Tapi ono sing babar belas pengen mawon boten. Itu ciri hati yang keras itu yang pertama, dia tidak sensitif jika ada hal-hal yang baik. Misalnya tenggene perumahan niki wonten acara kerja bakti. Itu mereka pengen gabung saja tidak, misalnya. Makanya kemarin, kalau Pak Rofi kemarin partisipasi, cuma sudah selesai Pak. Kalau saya memang izin karena ada kondangan, saya izin di grup itu. Saya tidak bisa ikut karena mau kondangan. Minimal nopo, minimal itu izin. Ada tetangganya kena musibah, pengen tilik saja tidak. Misalnya, itu ciri orang yang hatinya keras. Jadi hati keras itu buatan orang yang ngomongnya kencang. Kan waktu ngomong kencang ra iso kendut. Lek ngomong suka kencang-kencang wis iki gawat bayi maksudnya kan. Jadi kerasnya hati itu tidak dari hal-hal yang bersifat performa fisik, misalnya apa? Misalnya ngomongnya kencang, keras. Boten, kerasnya hati itu beda dengan keras kepala. Kalau keras kepala itu pokoknya kudu ngene, tapi nek kerasnya hati itu dia tidak sensitif terhadap kebaikan-kebaikan, tidak sensitif terhadap ladang-ladang kebaikan. Itu ciri orang yang hatinya keras. Yang kedua, ciri orang yang hatinya keras itu kalau disebut nama Allah itu tidak memberikan efek sama sekali kepada baik pikirannya maupun hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah maka hatinya itu bergetar. Ngeten iki saya jadi ingat acara mabit nggih. Eling acara mabit boten? Emot nggih. Sing diemot napa niku? Sahure napa kingkonge napa nyamuke napa sahur-sahur puasa niku bagian gabung niku. Saya ingat napa itu sesuatu yang tidak bisa kita bikin-bikin. Kan begitu listrik dipadamkan lalu kita kemudian berzikir, kan ngoten. Persoalan begitu lampu diuripno mripate desembab kan urusan belakang ini. Gitu. Karena itu tidak bisa direko-reko. Misalnya kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Apa yang terbayang oleh kita? Lho kok lagu ini koyo lagu wong mati. Lho nah kok kalimat ini ngelingno tidak ada Tuhan selain Allah. Kita eling dosa-dosa kita, gitu. Kita ingat bekalnya belum banyak, tapi ternyata Israel kecepatan teko. Ya, meskipun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada cerita kecepatan. Memang jadwalnya itu kita sanggupnya belum banyak, tetapi kita sudah menghadap sama kehadiran Allah.
maka ini ketika kita melihat orang yang soleh, hati kita adem. Makanya saya pernah cerita apa Pak? Biasanya yang saya kasih contoh itu, karisma itu tidak bisa dibeli. Yang bisa dibeli itu motor karisma. Tapi kalau kewibawaan itu tidak bisa dibeli. Wah, dipacao kaya nopo, baju koko ini sing rego 9 yuta. Soalnya jeronya ono AC nih misalnya. Terus di make up sedemikian rupa, dalilnya wakai ini dan sebagainya. Kalau dia tidak karismatik, tetap tidak berkarisma. Kewibawaan itu tidak bisa direka-reka. Misalnya saya bilang, tolong nanti kalau saya datang semuanya harus berdiri. Tidak bisa, orang berdiri, hatinya tidak berdiri. Kan ngoten. Paling maka harus ngeremeng kan. Udah puring ini yang aku ngadatnya kan ngoten kan. Tapi tetap fisiknya berdiri, tetapi hatinya tidak bisa berdiri. Kewibawaan orang itu tidak bisa Misalnya saya satu contoh yang kenapa setiap ngaji ini saya selalu berkirim Fatihah ke guru sekumpul, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu kalau Pak Ngaji, jadi Pak ya, gas. Tapi tenggirimu semua harus nih, karena ini minimal kita ini kan merencanakan kan doa ya Pak, doa. Pokoknya Februari ya. Februari ke Martapura ya. Nah, gimana nanti nggak tahu naik mobil apa naik pesawat, nanti tergantung istikharah ya. Mbak Desi mau ikut nggak? Nah, harus ikut jadi tuan rumah, nanti saya mau mampir sarapan ke sana ya. Makanya kita sudah ini kalau kita ke sana nih Mas Andri harus ancang-ancang ambil cuti besar. Nah, minimal kita nyicil rencana itu, kita nyicil dungo. Misalnya kenapa kemudian orang yang baru dengar suaranya belum lihat wajahnya Abah Guru Sekumpul itu, wajahnya damai, wajahnya orang-orang solih. Kita melihat orang-orang solih itu damai, kita melihat orang solih itu. Kalau kayak mutan ya pernah saya ceritakan sama Yai Sokib itu, kalau saya lagi dulu ya ada apa yang harus saya curhatkan itu mirip-mirip begini. Kita itu kan kadang berobat, sugesti kita main, itu baru sampai klinik itu belum sampai dipegang dokternya kok lu sudah sembuh. Ada dulu langganan, sempat bukan langganan, loro kok langganan. Apa ya? Ya beberapa dulu itu anak saya yang kedua itu saya bawa ke dokter itu Dokter Bakhtin, yang wajahnya itu mirip film Ohana. Ohana ya Pak? Apa Pak? Itu anu tuh yang kita kan seumur Pak Maji. Pak Maji pura-pura. Saya kelahiran 90. Film apa itu? Iya Ohana itu yang Jepang anu itu mirip. Oh Ohara ya Ohara ya kakak kelas aja. Ya betul Pak Hendri, Ohara. Mirip Ohara itu. Itu saya masih ingat Pak Rofi, mobilnya baru parkir di depannya begitu tuh, saya ngempek anak saya itu sadem itu, lagi sudah melebu orang kan gitu kan. Itu, dan ternyata apa? Ternyata itu oleh para psikolog sudah dibuktikan. Jadi teori-teori tentang sugesti itu membetulkan itu, bahwa memang itu nyata, ilmiah. Karena apa? Ada sugesti. Dan sugesti itu sebenarnya dalilnya juga jelas. Hadis qudsi itu yang biasa panjenengan sebutkan, ana inda dhanni abdi bi, aku itu seperti yang disangkakan hambaku. Kalau kita punya prasangka baik kepada Allah, hidup kita akan bertabur kebaikan. Tetapi ketika kita mulai sudah berpikir tidak baik kepada Allah, itu berarti kita sedang menyediakan ya persoalan panjang di dalam hidup kita.
Makanya kalau lihat orang soleh itu, dulu saya baru di terasnya Mbak Yai Sohid, baru duduk begitu lihat tamu banyak, baru duduk begini kok sudah ayam, sudah ayam. Ada kiai di Kudus itu kalau datang ya, kita datang begitu baru di wonten apa pangestune ngeten pun bismillah mau surat Fatihah insyaallah nanti pun selesai. Itu jadi itu menjadi sensor di dalam hati kita. Maka betapa hati yang keras itu tidak bisa menerima mau'idhah hasanah, tidak bisa menerima nasihat. Kan ngomong saja itu bisa, tapi begitu diomongin belum tentu bisa menerima. Sampai saya itu pernah ditegur sama teman saya, Pak Roki, Pak Aziz, itu sampai lama-lama nanti hatinya keras. Dan ngopo, soalnya tidak pernah dikhotbahi tapi khotbah terus. Iya juga. Makanya dan ternyata betul, kalau misalnya tidak khotbah, misalkan pas lagi bepergian jadi musafir begitu, ternyata memang duduknya orang yang mendengar khotbah itu kan memang gampang tidur ya Pak. Lagi begini saja itu kan benar Pak Pur ya? Pak Pur gitu juga? Gitu juga ya? Ya. Jadi orang yang kalau dia melihat kebaikan itu tidak sensitif, lihat tetangganya itu kena musibah tidak sensitif, ketika nama Allah disebut itu tidak sensitif. Itu ciri-ciri orang yang hatinya keras. Apa penyebabnya hati keras itu? Satu, karena ini masih babakan fil qulubil qasiyah. Hati yang keras itu penyebabnya apa? Satu, dia tidak pernah mendengar nasihat-nasihat keagamaan. Makanya jenengan kalau lihat ada orang kadang berjuang untuk bisa ngaji sampai dibilani repot sekali, kita tidak bisa menjelaskan, mereka yang bisa merasakan. Kadang jenengan lihat orang itu sampai berbondong-bondong ngaji, ya, ninggal jualan di pasar ini dan sebagainya. Kenapa? Kita bilang, loh kok repot banget naik bis, sementara dia yang naik bis, dia yang nunggu BRT, dia bahagia karena ingin mendatangi majelis yang bisa membuat hatinya bahagia. Makanya nanti direncanakan yang Kamis malam Jumat ini di Giri Kusumo niku, di Meranggen itu ribuan orang. Padahal dengan perso di tempatnya Mbah Munif niku, di tempatnya Mbah Munif niku pada geleleran, gitu. Yang dapat di dalam ya alhamdulillah, yang dapat di masjid alhamdulillah, yang nggak dapat kan bawa tikar sendiri. Kan khas ya Bu, tikar, terus kok tikar bagian ujung itu kok ditindai karo tremos, karo nggawa gelas seng niko, ya kan? Karo nggawa cemilan matneng sambil dengarkan ngaji. Kenapa mereka sampai dibelain begitu? Karena hakikatnya orang yang hadir di majelis pengajian itu sering mendapatkan siraman, hatinya adem sehingga nagih, menjadi candu. Karena ngaji itu sebenarnya candu. Jadi yang pertama, orang itu hatinya keras karena apa? Dia tidak pernah mendapatkan nasihat. Yang kedua, nah ini yang jadi koreksi buat kita bersama. Nek guyu niku ngakake kesuwen. Ampun ditahan guyu mawon, enggak bisa ditahan ya. Dilosno mawon. Jadi kalau guyu ngakake kesuwen dan tidak terkendali, itu ternyata bisa membuat orang hatinya keras. Yang ketiga, nek dahar niku seringe kuwaregen.
waregen sampai apa kancingnya celana itu sampai dibedet gitu kan. Lalu apa yang orang wis ora kamot udele mela apa udele sampai ketok gitu. Itu kalau sekali, dua kali, ini tiga kali begitu masih mending. Tapi kalau itu menjadi rutinitas, itu nanti hatinya bisa menjadi keras. Yang keempat, orang yang kemasukan barang haram atau barang syubhat. Bapak Ibu, kita jangan mempertaruhkan kebahagiaan kita hanya gara-gara barang-barang haram yang kadang tidak sadar masuk ke dalam perut kita. Karena hakikatnya barang haram atau barang syubhat yang masuk ke dalam perut kita itu diibaratkan kita sedang menabur benih, dan benih itu jatuh di tanah yang subur. Maka disitulah persoalan hidup itu menjadi subur di dalam hidupnya. Itu kalau orang sampai sering kemasukan barang haram. Makanya mau'idhah hasanah, nasihat itu seringkali tidak bisa diterima oleh orang yang hatinya keras. Termasuk menerima dan menghargai perbedaan di antara kita. Itu juga bagian dari uji coba apakah hati kita ini bisa menerima perbedaan yang ada. Makanya Bapak Ibu, di BSB Village ini kita dulu sudah meletakkan fondasi kuat menghargai keragaman. Tidak bicara ormas, tidak bicara partai, tidak bicara ideologi macam-macam. Kalau memang harus berbeda di rumah masing-masing, ngomong soal itu di rumah masing-masing. Makanya termasuk ketika awal saya cerita mau punya zawiyah ini kan juga dalam rangka menjaga tatanan itu. Nek dosisnya mau ditambah biar tidak mengganggu yang di sana, biarkan saya tambah dosis yang di sini, tetapi komitmennya kegiatan di Joglo tidak boleh berhenti. Kalau ada kegiatan di masyarakat, kegiatan di Joglo, maka kegiatan di zawiyah harus dikalahkan. Untuk apa? Untuk kemaslahatan yang lebih besar. Makanya lari-lari ini biasanya ada maulid Kamis malam Jumat, tapi kalau kita punya arba'in, maka kita punya kliwonan atau majelis Asmaul Husna, sini diliburkan. Ada orang takziah, ada orang kena musibah, tetangga kena musibah, kita harus yasinan. Padahal di sini ada kegiatan, sini kita liburkan. Untuk apa? Mengguyung apa yang maslahat bagi masyarakat luas. Maka tidak perlu ngoreksi temannya, tidak perlu ngoreksi tetangganya. Kita ngoreksi sendiri-sendiri saja. Apakah kita masuk dalam kategori hati kita itu yang keras atau tidak? Begitu krungu adzan kok biasa-biasa saja, berarti alarm. Allahu Akbar. Kita tidak ada itu. Kemudian minimal sekadar alhamdulillah wis duhur. Itu berarti kan ada respon itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi biasanya ono adzan itu cepat-cepat wudu. Itu mujarab kalau ya. Dan ini banyak diceritakan di kitab-kitab tasawuf itu. Ya, orang kalau sedang punya masalah rumah adzan itu buru-buru wudu, buru-buru sholat, buru-buru curhat, ya. Tapi nek duwe masalah wis ora buru-buru sholat, ora buru-buru wudu, enggak buru-buru sholat, ya ora gelem ngrungokno adzan, ana masalah wis ndadak wudu barang iki masalah belum rampung, ndadak wudu, ndadak sholat, ndadak ini, oh ya tambah ruwet. Gitu. Bahkan tambah ruwet di dalam hidup. Ya bani Adam, wahai bani Adam,
Tashrabul ma'a uzban, bisa dibaca azban, bisa dibaca uzban. Wala tahmadu, wahai anak Adam, engkau bisa merasakan nikmatnya air tawar yang dingin. Wala tahmadu, tetapi engkau lupa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobi ibu, kalau tangklet, angsal teh setuju. Ketika jenengan ngunjuk teh, niku asal gelek ngoten. Nopo ada nggak rasa ketika sedang minum teh itu? Ini sudah mulai pikiran kita ini mulai main. Ya Allah, ilatku ngrasakno manis, gorokanku ngrasakno lancar. Sampai ke situ nggak Bu? Oh, nggih Bu. Nggih. Wah, saya mikir Mas, dan apa? Sereden. Jadi nek sereden lah mikiran. Ini kita disindir oleh Allah. Engkau meminum air dan merasakan nikmatnya air tawar, tetapi seringkali engkau lupa memuji bahwa engkau bisa minum karena ada Zat yang Maha Kasih Sayang. Udan-udan jenengan gawe sambel, petene digoreng setengah mateng, puedes lawe kerupuk karo gereh, tapi wonten sariawan. Orang apa mboten nikmate? Kira. Nggih to. Utawa pedes-pedes, bapak-bapak lagi makan pedes, barbarane ngelaki rokok entek. Emosi. Wah, kita seringkali mendapatkan kenikmatan itu, nikmatnya makan, ya, nikmatnya minum, nikmatnya rasa, nikmatnya gigi bekerja, nikmatnya bibir bekerja, nikmatnya lidah bekerja, tetapi kita seringkali lupa memuji bahwa ini semua terjadi karena Allah. Napa malih wis kadung wetenge kaliren. Ngertos kaliren Bu? Bapak-bapak ngertos kaliren? Kelaparan akut. Wis kelaparan, begitu ada makanan langsung iya lali rak ndonga. Padahal tenggene hadis nika disebutaken kalau ada misalnya jenengan makan malam niku, jenengan makan malam, begitu jenengan makan kok tidak berdoa, baik doa awal atau doa karena lupa sehingga harus dibaca di tengah-tengah. Allahumma barik lana fima razaqtana, wali di tengah-tengah baru ingat bismillahirrahmanirrahim wa akhirih. Tidak baca doa, baik doa awal atau doa tengah, dengan ngertos apa yang terjadi. Yang terjadi niku setan niku gilu-gilu nemu-nemu. Kan ada cerita itu dalam satu riwayat disebutkan suatu hari, ya, pas kumpulan para setan-setan kumpulan. Sing siji niki setane lemu gilu-gilu, sing siji niki lemune kuru, wis kuru watu-watu sisan. Wakoni setan lemu niki terus takok, Kang, awakmu suatu mengi kuru, apa sampai kuru begitu, sampai kurus begitu? Apa katanya? Musibah. Lah kenapa? Karena aku berada di satu rumah yang anggota keluarganya itu ketika makan tidak pernah lupa berdoa. Padahal kalau sudah tidak lupa berdoa, bapak endungo, ibu endungo, anak-anak endungo, itu ketika anggota keluarga itu makan kok berdoa, itu setan itu kurus kering, mengi, Bu ya, atau mengi. Masih ada enggak ya mengi sekarang itu, masih ada apa enggak ya?
Mengi itu batuk, tapi ketika dia bernafas sampai ngik. Loh, ojo. Loh kok kompak loh, berarti mengi di mana-mana aja gitu. Loh kok aku bilang ngik kok sana kok iso setrum gitu. Kita enggak tahu mengi gitu ya. Ya. Akhirnya setan yang kurus ini kemudian tanya sama setan lemu. Nah kowe kok iso gino-gino kulitnya sampai gibar-gibar gitu pian? Elas, aku itu berada di rumah, keluarganya itu nggak mudeng donga, nggak pernah doa, sekeluarga nggak ada yang doa. Akhirnya apa? Bikin setan itu lemu-lemu. Makanya orang itu kalau tidak berdoa, setan itu langsung dapat 2 bonus. Apa itu? 1, dia dapat makanan, yang kedua dia dapat tempat menginap. Makanya orang itu kalau di dalam rumah makan kok nggak ndonga, niku setannya akeh. Kula mboten medeni, hati sing ngoten. Nggih. Aja kok terus ngomong, "Lho iya ngene iku." Tenan niki wong niku riwayate ngoten kok. Jadi setan itu kalau berada di satu rumah kok keluarga itu tidak berdoa, dia dapat kenyang, dan yang kedua dia dapat penginapan di rumah itu. Makanya kita disindir oleh Allah, engkau itu bisa merasakan nikmatnya air, tetapi engkau lupa tidak pernah memuji bahwa engkau minum karena kasih sayangnya Allah. Wa ta'kulu ta'ama hani'an. Kamu kalau makan itu lentem, nikmat sekali. Wala tashkur, tetapi kamu jarang sekali bersyukur bahwa kamu diberikan karunia bisa makan. Ya. Wa yukhraju anka adzan sahlan wa anta ghafilun. Hal-hal yang merumitkan kamu, menyakitkan kamu, menghalangi kemudahan hidupmu itu dihilangkan oleh Allah. Ini maksudnya apa? Hidupmu seringkali dibikin gampang sama Allah, wa anta ghafilun, tapi kamu suka melupakan Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nasihat ini bahwa Allah seringkali menyingkirkan azab, menyingkirkan hal-hal yang menyakitkan, menyingkirkan masalah di dalam hidupmu. Kita kalau di dalam hidup ini menjalani kemudahan itu bukan karena kita mampu, tapi karena kasih sayang Allah memberikan kemudahan. Sayangnya apa? Wa anta ghafilun, sayangnya engkau seringkali lupa bahwa ada zat yang maha kuasa yang menggerakkan itu semua. Makanya tiang niku nek lagi nopo lagi tenduwur baru di atas, ingatlah hidup itu mengenal rumus perputaran ban. Kenapa? Karena Allah narik. Wa tanalu naf'a dzalika wa antalah. Engkau seringkali mendapatkan banyak kemanfaatan dari kemudahan itu. Wa antalah, tapi engkau abai. Kita abai. Mentang-mentang uripe lagi kepenak, mentang-mentang uripe lagi akeh pengikut, mentang-mentang orang kalau sudah mentang-mentang itu berarti hanya persoalan waktu. Jadi kalau di dalam hidup kita mendapatkan kemudahan dari Allah, kita merasakan kemanfaatan itu, sindiran Allah kepada kita seringkali lupa. Jadi niki memori saya waktu kecil, sampai wonten titenan ciri ada orang itu datang ke musola, itu nek pendak lagi di masalah, ya kalau ada masalah sampai tetangga itu sampai diteni, wah ini mesti lagi pusing, makanya mau ngecil. Jadi jangan kalau kita itu lagi diberikan kesenangan oleh Allah, kita disindir kok langsung sama Allah, engkau senang wa anta ghafil, tapi engkau lupa.
wa tanalu naf'a dzalika, engkau meroleh mendapatkan kemanfaatan itu, wa antalahun, tetapi engkau seringkali abai. Yang sering sekali saling kita ingatkan, jangan sampai gara-gara sak sibuk-sibuke jenengan, sesibuk-sibuknya kita dalam bekerja, jangan lupakan sholat. Serepot-repotnya kita dalam situasi tertentu, jangan lupakan sholat. Kenapa? Orang biasanya kalau berani meninggalkan sholat, biasanya lebih berani meninggalkan kewajiban yang lain. Jadi kan kita ini mawon, orang itu kalau sudah berani meninggal sholat, dia lebih berani, lebih ringan meninggalkan kewajiban yang lain. Sholat saja ditinggal kok, Ramadan bolong ya ndak beban. Wong sholat saja ditinggal kok, Ramadan dia lebih tidak beban untuk tidak berpuasa. Sholat saja ditinggal kok, apalagi dia mikir zakat. Eman-eman mending gue muter jadi modal, kan begitu kan. Sholat berani ditinggal, dia lebih ringan meninggalkan zakat. Sholat ditinggal, dia lebih berani meninggalkan puasa Ramadan. Sudah punya uang untuk beli porsi haji, sholat saja ditinggal kok, buru-buru beli porsi untuk haji, dia berani. Makanya sholat itu menjadi tameng. Wala tajtanibil harama, ya, wala tajtanib al harama wala kasbal asad. Seringkali di dalam hidupmu, kata Allah pesannya kepada Nabi Musa, engkau tidak mau menjauhi yang haram-haram. Wala kasbal atham, engkau tidak ada upaya terhadap hal-hal yang bisa membuatmu terjerembab di dalam dosa. Makanya kalau ungkapan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi mesti kecipratan wangi ini. Orang yang berteman dengan penjual ikan mesti melu kena amise. Tapi harus digarisbawahi Bapak Ibu, ini itu tidak diskriminasi profesi, tidak membeda-bedakan profesi, itu hanya buat contoh. Misalnya kalau jenengan bakul liwak, hai wah amis sih. Nah, ra gelem amis dodol lumpur lapindo, niku ora amis. Wonten Mbak Nirin? Oh, enggak ada. Berarti apa nek lumpur lapindo? Dodol lontong ora amis. Ngoten kan? Pesen lontong, ini lontong gak amis. Itu tidak. Jadi kadang ada orang yang salah paham. Minyak maka wangi, iwak, ikan berarti amis. Ini bukan membedakan profesi, tapi apa? Ya konsekuensinya memang begitu. Makanya kita itu harus berupaya bagaimana, ya, pesannya Allah, ya, jauhilah perkara yang haram, ya, jauhilah perkara yang haram, dan upayakan dirimu itu supaya jangan terjerumus ke dalam dosa. Wala takhafu niran, engkau tidak berpikir rasa khawatir bahwa neraka itu tidak baik-baik, panasin neraka itu tidak baik-baik. Kok hari gini saya yang kaget itu Pak Rofik, kemarin saya ngaji nyinggung-nyinggung apa begitu, ada yang tanya soal rentenir. Saya baru tahu ternyata rentenir itu masih ada tuh Pak. Banyak. Saya baru tahu lintah darat itu ternyata ada. Saya kira lintah darat itu cuma kenangan buruk, cerita buruk waktu saya kecil. Ternyata hari ini waktu saya tanya sama jamaah, loh, apa hari ini masih ada lintah darat rentenir? Watah, ngono sing jawab watah niku. Watah. Dan kalau termasuk korban kok lu malah ngoten niku. Oh, berarti sing buanter mau berarti korbannya rentenir. Dia tidak sadar, minjemin 10.000 balik 11.000. 1.000 niku semaraken neraka jahanam. Ya. Wala takhaf niran, engkau tidak khawatir, engkau tidak ada rasa takut terhadap neraka.
wala tattaqi ghadbar rahman. Engkau tidak ada upaya untuk menjaga diri. Gimana caranya ghadbar rahman? Engkau terlindungi dari kemarahannya Allah. Gusti Allah itu marahnya itu kapan? Marahnya Gusti Allah itu kalau kita sudah sombong di dalam hidup. Kenapa? Biar Allah saja yang punya sifat al-mutakab. Allah dan yang maha sombong, suka-suka lah Allah sombong. Allah bisa bikin alam semesta kok. Kalau Allah sombong wajar. Suka-suka Allah lah kalau kemudian beliau zat yang maha sombong. Kenapa? Karena alam semesta ini miliknya beliau. Kita ini cuma ngontrak. Kita ini cuma kita cuma nitip saja. Kita cuma nitip awak saja. Maka pesannya Allah apa? Seringkali kita dilalaikan ketika hidup di dunia. Wala tattaqi ghadbar rahman. Engkau tak pernah menjaga dirimu agar tidak terkena amarah Allah. Ya bani Adam, telah seperti ini. Kam tusyhiduna annakum abidullahi summa ta'sun. Wahai Bani Adam, kam tusyhiduna, berapa kali kau membaca syahadat? Kita setiap sholat kan sudah membaca syahadat berapa kali, Bu? Berapa kali? Kalau tahiyat mawon itu kan kalau 2 tahiyat, yang tahiyatnya 2 itu berapa sholat? Sekawan. Berarti pinten? Jangan deh, hitung-hitungan lo tuh ketol kan, Bu. Mentang-mentang orang hitung duit orang apa semangat. Apa ngomong ngitung tahiyat gitu. Ngitungnya itu pinter, Bu. Semangat aku, semangat. Nanti makan snack lagi. Semangat soalnya. Wah, semangat biasanya Pak Haji kok tengah-tengah nawani kok ora nawani. Kulo jarang kanjeng kok. Iki kira-kira nek ditawani ku kreatif ta mboten. Ternyata rak kreatif ning sing utuh kabeh. Pinten tahiyat niku dalam sholat? Kalau 4 sholat itu berarti 8, subuh itu 1, berarti 8 tambah 1, 9. Kata Allah, kam tusyhiduna asyhada yusyhidu. Kalau syahida, yashhadu itu menyaksikan. Tapi kalau asyhada yusyhidu itu artinya mempersaksikan. Kita bersaksi, kam tusyhiduna annakum abidullah. Berapa kali kamu itu bersyahadat annakum abidullah, bahwasanya kalian itu ngaku menjadi hambanya Allah. Tapi apa teguran Allah? Summa ta'sunahu. Faktanya kamu bersyahadat maksiat. Bersyahadat maksiat. Warep boleh PSK sih. Sholat sih. Biar boleh gampang. Repot ya Pak. Kayak cerita pada zaman Nabi Musa kan ngoten, Bu. Zaman Nabi Musa itu ada seorang PSK masuk surga husnul khotimah gara-gara apa? Gara-gara menyelamatkan orang alim yang hampir berbuat zina. Makanya kan waktu itu dia bilang gara-gara kena gendamnya setan, si orang alim ini kemudian bilang apa? Digoda sama setan yang menjelma menjadi iblis yang menjelma menjadi manusia. Sampeyan iki alim, makanya nek ndonga ndak pernah nangis, ndak pernah punya dosa. Sekali-kali lah urip iku sing variatif duwe dosa-dosa sithik ngoten lho, Mbak. Niku duwe dosa sithik karena memang sudah alim. Dan kita ini nggak cuma variasi, kakek variasi. Dungane dosa ini sakit soalnya akhirnya apa? Dikasih uang 10 keping, Mbah. Kalau jenengan pengen dungane itu lebih khusyuk, sekali-kali lah berbuat dosa. Nih tak kasih modal, jenengan teko nih PSK. Nah, nanti ini buat bayar PSK. Nanti setelah zina, jenengan langsung taubat. Oh ngono, nggih, dikaringi duit, akhirnya berangkat ke lokalisasi. Begitu ketemu dengan salah seorang PSK, buru-buru, ayo Mbak, ndang dilayani Mbak, iki aku meh sholat. Ono-ono bune sakniki wonten Bu. Iki njaluk ditawani buru-buru, ayo Mbak buru-buru. Ekspres Mbak, ekspres Mbak. Iki tampake rego full tapi ekspres. Kan apa Pak? Aku soalnya harus sholat, iki cepet-cepetan meh sholat.
Akhirnya nopo? Mbak E itu kemudian curiga. Loh, iki pelanggan kok aneh men. Ya kok ngarep main kok dadak kelingan sholat barang. Apa meneh nek kalimatnya, ayo Mbak buru Mbak iki ekspres lho. Lha nopo? Aku serak ngimami masjid soalnya kan repot di mana. Akhirnya nopo? 2 hari kemudian akhirnya si Mbak E tadi itu bilang apa? Mbak, jenengan kena gendang. Orang yang memerintahkan panjenengan itu pasti bukan manusia, tapi iblis yang berwujud manusia. Ini duit tak balik, no? Jenengan kembali ke mas-mas yang tadi ngasih saran jenengan. Kalau dia ada berarti manusia, kalau dia tidak ada berarti dia iblis yang menjelma menjadi manusia. Balik dikit yang alim, ternyata si pemuda tadi tidak ada karena memang itu iblis. 2 hari kemudian PSK itu meninggal. Gak ada yang berani angkat jenazahnya, kakek tusuk. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, wahai Musa, angkat itu jenazah. Bukan Nabi Musa yang orang bantah itu. Kau Gusti, aku sudah ampuni dosa-dosanya dan aku sudah hitung dia husnul khotimah gara-gara menyelamatkan hambaku yang hampir berbuat yang hampir berbuat zina. Maka kita ditegur oleh Allah, kalian itu kagian syahadat tapi maksiati jalan terus. Wa kaifa taz'umuna, apa yang kau pikirkan? Annal mauta hakun, kematian itu adalah hak, pasti terjadi. Wa antum tukrihuna, tetapi engkau membencinya. Bisa wa antum takrahuna, engkau benci, wa antum tukrihuna, engkau membuat kehidupanmu membenci kematian. Padahal mati itu pasti datang, tetapi kenapa engkau membenci kematian? Wa taquluna bi alsinatikum, engkau kagian ngoceh, kagian nasihat dengan mulutmu, ma laisa fi qulubikum, tetapi hatimu keruh, hatimu penuh dengan maksiat. Apalan dalile wakeh tapi maksiate ora mandeg. Maca kitabe wakeh tetapi di balik layar dia maksiatnya ndak mandeg. Jubahnya gede, sarungnya wapi, baju kokone wapi, tetapi hatinya dan kehidupannya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini para rausami. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan pernah melupakan Allah, karena begitu sayangnya Allah kepada kita, hidup kita bertabur kebaikan. Percayalah bahwa kebaikan dari Allah tidak selalu sama dengan rumus kebaikan menurut kita. Kebahagiaan menurut Allah tidak selalu sama dengan rumus kebahagiaan kita. Bisa jadi kesedihan di dalam hidup itu karena Allah sedang menata bagaimana cara kita menjadi bijaksana. Jangan-jangan kesulitan di dalam hidup itu hanya cara Allah ngajari bagaimana kita menjadi orang yang kuat. Ketika kita senang, jangan-jangan Allah memang sedang menitipkan kebahagiaan, senyuman, dan kelonggaran di dalam hidup kita. Intinya satu, percayalah, apapun yang terjadi tidak pernah lepas dari campur tangannya Allah. Maka berusahalah untuk terus menjaga frekuensi kita dengan Allah, sehingga Allah senantiasa menunjukkan hidayah kepada kita. Pokoknya kabeh ini sudah diatur sama Gusti Allah ya. Kesulitan pun membawa hikmah, kebahagiaan pun juga tidak akan lepas kendali. Kenapa? Karena kendali kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa menjadi modal bagaimana kita membenahi kehidupan kita yang menuju arah yang lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi Selasa pekan depan, Selasa malam Rabu. Monggo yang tidak ada halangan bisa hadir, tidak membuyung
dan semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita terus berjuang menghabiskan jatah umur kita dengan terus menambah kebaikan. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi umurina wa fi 'umrina wa barik lana fi rizqina wa ma'ishatina wa barik lana fi ta'limina wa ta'allumina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi kulli ma a'taytana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.